Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam beserta nikmat ihsan, sehingga kita bertemu di bulan Ramadan ini masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kita sebagai manusia wajib mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, dan kita alhamdulillah dipertemukan di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang saat ini. Yang kita rasakan pada saat ini sudah banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapati. Maka dari itu kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala istimewakan, di mana di dalamnya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi sebelumnya umat-umat terdahulu sudah berpuasa, akan tapi di zaman umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Islam hadir datang di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini karena banyak sekali amalan-amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebagai bentuk pengendalian dan penghapus dosa-dosa kita. Dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu, saya akan menyampaikan kultum singkat, yaitu dengan tema 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu yuftirna as-shaim, al-ghibatu wal namimatu wal kazibu wan nazru bisyahwa wal yaminul kazibah." Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama yaitu menggunjing dan ghibah atau mengomongkan orang lain. Di zaman era modernisasi ini, ghibah bukan saja kita bertemu bertatap muka secara langsung, akan tetapi ghibah juga akan bisa dilakukan setiap individu manusia. Bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi seperti melakukan ghibah di WhatsApp, di media sosial yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia dilarang untuk menggibah di bulan Ramadan karena akan menghilangkan amalan atau ibadah kita berpuasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran man dhanna inna ba'da dhanna isma wala tajassusu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian berprasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Kita mengambil hikmah dalam surat Al-Hujurat ini. Kita dilarang untuk bahkan menjauhi namanya ghibah. Jamaah rahimakumullah,
Lalu apa perkara yang kedua yang bisa menghilangkan amalan ibadah puasa Ramadan kita? Yaitu adu domba atau namimah. Adu domba hari ini bakal memicu permusuhan antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara. Sifat namimah atau sifat adu domba ini bisa dilakukan secara personal dengan kemajuan teknologi, menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Akan tetapi seorang tersebut mengadu domba melalui WhatsApp grup, media sosial, dan lain sebagainya. Ini yang perkara yang kedua yang harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Daripada kita melakukan adu domba, ghibah, lebih baik kita bermanfaat melakukan amalan-amalan ibadah dengan cara membaca Al-Quran, tadarus, melaksanakan sholat sunnah, bersedekah, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, amalan atau hal yang harus kita jauhi yaitu berbohong. Di dalam perbuatan berbohong, di luar bulan Ramadan pun kita dilarang untuk berbohong. Apalagi kita berbohong di bulan Ramadan. Pahala yang di bulan Ramadan 10 kali lipat jika kita melaksanakan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun tercela termasuk berbohong, maka kita juga akan dilipat gandakan keburukan, kejelekan, bahkan kita akan mendapatkan kejerumus dari siksa api neraka. Oleh karena itu, janganlah suka berbohong. Kita sebagai manusia kadang-kadang tidak berbohong secara langsung, bahkan secara langsung. Oleh karena itu, jauhilah namanya sifat berbohong ini. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang keempat? Yaitu memandang dengan syahwat. Ini suatu pekerjaan dari seseorang yang penuh hawa nafsu. Memandang dengan syahwat ini di bulan Ramadan, inilah yang godaan yang paling besar. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan hanya melihat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, akan tapi dengan goda-godaan, dengan makanan, minuman yang kita tidak keluar rumah saja, kadang-kadang kita melihat dari genggaman kita, yaitu ponsel, yaitu WhatsApp, yaitu Google, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita daripada kita melihat yang tidak baik atau negatif, lebih baik kita membuka Al-Quran, membuka buku-buku ajaran agama Islam. Lalu yang terakhir apa? Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah sumpah palsu. Sumpah palsu ini merupakan perbuatan dosa besar yang dapat menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, 5 perbuatan ini harus kita jauhkan, harus kita hilangkan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukuri bulan Ramadan ini. Belum tentu kita di bulan Ramadan tahun depan kita akan berjumpa kembali. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan dan kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dengan melakukan amalan-amalan yang baik dan jauhkan 5 perkara yang akan merusak amal ibadah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.